Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 11 April 2022 dengan episode Kekuatan Baru. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Wholesale Inventories month on month yang naik dari sebelumnya 2,1% menjadi 2,5%. Kemudian ada dari Japan Bankruptcies year on year yang turun dari sebelumnya 2,91% menjadi minus 6,46%. Kemudian ada dari India, Bank Sentral India Reserve Repo Rate yang tidak berubah di 3,35%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Prodia Widya Husada Tbk atau PRDA yang berencana menambah 1 hingga 2 cabang baru di sepanjang 2022 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Ace Oldfields Tbk atau Kuas yang meraih penjualan 139,35 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2021, naik tipis dari penjualan 131,08 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk atau Tekim yang meraih penjualan neto 1,02 miliar US dollar hingga periode 31 Desember 2021, naik dari penjualan neto 866,45 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 8 April 2022, IHSG ditutup menguat sebesar 83 poin atau sebesar 1,17% ke level 7.210. Sektor energi, basic materials, transportation and logistik, industrials, healthcare, consumer and cyclicals, teknologi, financial, infrastrukturs bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 1.411 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari India berdendang. Bank Sentral India mengatakan bahwa mereka siap untuk melakukan pergeseran mengenai fokus kebijakan karena Bank Sentral ingin mengurangi kelebihan likuiditas dalam sistem perbankan dan menaikkan proyeksi inflasi yang dimana itu artinya akan mendorong imbal hasil obligasi bergerak lebih tinggi. Gubernur Bank Sentral India Santikanta Das juga memberikan informasi mengenai tools baru yang akan mungkin otoritas moneter dapat menyerap kelebihan uang tunai dalam sistem perbankan dengan mempersempit koridor tingkat suku bunga. Bank Sentral India juga telah melakukan normalisasi secara efektif agar pengetatan moneter mendapatkan soft landing dalam beberapa bulan mendatang. Imbal hasil obligasi 10-year India langsung mengalami kenaikan, bahkan lebih tinggi dari imbal hasil obligasi Indonesia loh di 7,12%, di mana ini merupakan tembus untuk pertama kalinya sejak 2019 silam. Bank Sentral India pun tampaknya ingin mempertahankan kebijakannya namun juga ingin fokus terhadap pengurangan stimulus. Sehingga kami melihat ada potensi pengetatan kebijakan moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga, tapi tahun depan bukan di tahun ini. Pemulihan ekonomi di India pun sebetulnya bukan tanpa tantangan, karena adanya perang antara Rusia dengan Ukraina, lockdown di Cina yang dimana memberikan tekanan terhadap harga gas. Das sendiri melihat bahwa perekonomian global sedang menghadapi pergeseran tektonik dari perang menjadi volatilitas yang ekstrim di pasar komoditas dan keuangan. Das mengatakan ada berbagai macam hambatan, oleh sebab itu dibutuhkan kehati-hatian dalam mengurangi stimulus namun tetap proaktif terhadap mengurangi dampak terhadap pertumbuhan, inflasi, dan kondisi keuangan di India. Sejauh ini dari Bank Sentral India juga terlihat bahwa mereka hanya menyediakan tools baru untuk menyerap kelebihan uang tunai sebesar 3,75%, namun Bank Sentral tidak harus memberikan jaminan sebagai gantinya. Bank Sentral India akan mulai menaikkan proyeksi inflasi menjadi 5,7% untuk tahun fiskal yang dimulai pada 1 April, naik dari sebelumnya 4,5% pada bulan Februari. Bank Sentral India juga melihat pertumbuhan ekonomi akan tumbuh sebesar 7,2%, turun dari sebelumnya 7,8%. Saat ini Bank Sentral India tengah menempatkan inflasi di atas pertumbuhan untuk membantu mengejar proyeksi inflasi sembari menjaga pertumbuhan tetap berjalan. Das melihat bahwa waktunya sudah tepat dan itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan saat ini. Kemudian cerita selanjutnya datang dari IHSG bergoyang senang. Sepanjang tahun 2022, pasar saham mencatatkan kinerja ciamik yang tercermin dari indeks acuan IHSG yang melaju cukup kencang dengan membukukan imbal hasil sebesar 9,56%.
Penguatan tersebut didorong oleh sejumlah sentimen seperti outlook ekonomi yang membaik, penguatan harga komoditas, musim rilis laporan keuangan, emiten yang mayoritas cukup mengesankan, kasus COVID-19 yang terus membaik serta pelonggaran mobilitas semakin merekahkan kinerja pasar saham dalam negeri. Fundamental ekonomi dalam negeri yang cukup menarik membuat pasar saham dalam negeri terus dilirik investor asing. Meskipun secara intraday terjadi koreksi, namun aliran dana asing masih terpantau masuk hingga 37,48 triliun rupiah sepanjang tahun. Aset investor domestik pun tercatat sebesar 1.039 triliun rupiah di pasar saham per 31 Maret 2022. Penggerak indeks utamanya memang masih terlihat dari sektor energi yang membukukan imbal hasil sebesar 41,29%, sejalan dengan harga minyak mentah acuan dunia yakni WTI dan Brent yang masih menguat meskipun sudah berada di bawah 110 US dollar per barel. Di samping itu, momentum Ramadan dan Lebaran turut membawa sektor transportasi dan logistik melaju yang didorong oleh dicabutnya kebijakan larangan mudik sejak 2 tahun lalu. Alhasil, sektor ini mampu mencetak imbal hasil sebesar 18,05%. Pasar saham tanah air turut diramaikan oleh IPO Gotoh yang dari tahun lalu sudah ditunggu kehadirannya oleh sejumlah pelaku pasar. IPO Gotoh tersebut juga seakan membantu menggerakkan kembali kinerja sektor teknologi yang telah diprediksi melambat seiring dengan pengetatan moneter yang membuat perusahaan digital ikut terbebani. Hal ini tercermin dari imbal hasil yang dicetak mengalami perbaikan yakni minus 6,09% meskipun masih berada di teritori negatif. Terpantau minat investor terhadap IPO saham Gotoh cukup tinggi, di mana terefleksi dari permintaannya yang oversubscribe sebanyak 15,7 kali. Meski demikian, pengetatan moneter masih menjadi tantangan sebab laju inflasi dalam negeri yang bergerak lebih cepat, di mana saat ini sudah berada di level 2,64% secara tahunan, bahkan diperkirakan dapat melampaui target Bank Indonesia, seiring dengan kenaikan PPN 11% serta tren kenaikan harga pangan dan bahan bakar. Hal ini yang diperkirakan akan menopang pergerakan dan sentimen dalam negeri yang diperkirakan akan mendominasi setidaknya hingga kuartal 3 2022 mendatang. Pertanyaannya adalah, cerita apa berikutnya ya yang akan memberikan IHSG penguatan hingga ke target kami yaitu di 7.380 dapat tercapai? Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG berpotensi akan bergerak menguat terbatas dengan rentang pergerakan 7.132 hingga 7.254. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MNCN, kemudian yang kedua ada dari PTBA, dan yang ketiga ada dari Pawon. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Demas atau PT Pura Delta Lestari Tbk yang membukukan pendapatan usaha sebesar 1,44 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 715 miliar rupiah di tahun 2021. Sepanjang tahun 2021, manajemen membukukan kinerja yang positif di mana seiring laba bersih yang dibukukan sebesar 715 miliar rupiah di tahun 2021. Pencapaian tersebut sejalan dengan kinerja pendapatan yang membukukan sebesar 1,44 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 176 dan tingkat probabilitas sebesar 40%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 137 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari KPIG atau PT MNC Land Tbk yang terus mengembangkan kawasan ekonomi khusus atau KEK MNC Lido City yang total luasnya mencapai 3.000 hektar. Rencana pengembangan wilayah tersebut tentunya akan memberikan peluang tumbuhnya kinerja perusahaan di masa yang akan datang, di mana ini merupakan proyek untuk mengembangkan infrastruktur, terintegrasi dan ekosistem berteknologi tinggi di kawasan ekonomi khusus. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 130 dan tingkat probabilitas sebesar 76%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 157 dan tingkat probabilitas sebesar 82%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.